Nah, bener mas. Yo kan mas pernah ngomong, ora nyongko. Cuma mek coba-coba kita tak kawin iki tak jimuan tapi prosesnya bertahun-tahun. Enggak langsung instan kan. Cuma dilala tak tepuk jebret iki kok yo pas penuh. Dulunya ya, saya dulunya itu kerja di proyek kontraktor dulunya, tapi terus jatuh, nggak punya apa-apa, buka warung dulunya, warung jualan segan, susah mas udah itu mas, susah. Kawin punya anak dua itu saya dulunya itu makan aja repot mas, repot makan itu enggak harian mas, tahun-tahunan. Iya, nah saya masih anak dua itu besok anak saya makan apa itu masih cari-cari. Ya repot bener, longsor itu ini. Alhamdulillah setelah anak saya nomor 3 lahir, saya dapat hidayah, akhirnya terus jualan koi dari nol, dari modal 225.000 itu dari jual sepeda mini. Dulunya di Mbah Mail Sumber itu saya datang, mulai belanja itu 175.000 mas. Saya bawa karung kebol mas. Ini tak talani rumah Jepang, sama tak kok Mbah Mail. Iya, mikropio tak bak pulang, itu terus habis tak cate-cate mas, cilik mas. Nah, lama sambil belajar di Mbah Mail Sumber itu, setiap Mbah Mail, saya setiap hari di situ. Dulu? Iya, mengamati cara sistemnya Mbah Mail itu ngegrit ikan. Dia kan ikannya banyak, ikan datang digrit, toto, digrit, setting aja di sini kan, lu baru kan kok. Itu sakmene, nah ngerti ku sekolahnya nang ngono. Yo karo kok carane dhek Abdul Iwake piye, ngedit iwake piye. Nah suwi-suwi akhire kula aku ningkat-ningkat akhire iso tuku blok. Yo ngene Mbah Mail. Nek tuku blok iki 100.000 ya. Oh, blok bekasnya tak tuku. 100.000 zaman semono iki bekas Mas iki. Sono alah bekasnya wong pinter nyambut gawe mek menawa ketularan iso, alhamdulillah Mas. Iso. Jadi ningkat iwak rada pantes, tapi masih nggak banyak mas. Masuk pantes tapi nggak kok bagus seperti mereka senior saya belum. Cuma kisaran 100, 150 itu aja jumlahnya nggak lebih dari 20 ekor. Ya 10 ekor, 15 ekor saya keliling, saya itu ke orang-orang yang online itu saya keliling. Tak etek no, langsung door-to-door ke rumah. Tawak no jret, tawak no. Nanti ada yang ambil 2, ambil 3. Ya ada yang nggak ambil, lama-lama jadi langganan saya keliling-keliling setiap hari ya, dapatkan berapa langsung door to door langsung ke rumah mereka jualan online itu. Dulu di Hamasa itu terutama Hamasa Group, maksudnya dalam keluarga besarnya sana dulunya. Lama-lama setelah itu saya buka ikut sendiri di lelang itu, akun sendiri, iya. Itu sambil belajar. Setelah itu ya dapat dukungan petani, saya kerja selama 2 tahun, alhamdulillah penjualan saya ya luar biasa mas. Tapi ya capek mas, selama 2 tahun itu kemungkinan saya itu dalam 24 jam itu tidurnya cuma 3 jam sama istri saya mas. Selama maghrib itu foto mas, foto ya, foto ikan sama nunggu hasil lelang kan jam 9:05, jam 9 lebih 10 menit nunggu konfirmasi pengiriman sama pembayaran. Setelah itu yang konfirmasi kan saya. Setelah moto, setelah itu sekitar sampai jam 10 malam. Setelah itu packing ikan untuk karantina kantong pengiriman. Itu sekitar jam, pokoknya rata-rata jam setengah 12, jam 12 mas. Sambil nunggu konfirmasi ya. Setelah itu riset foto. Edit foto sesuai kan ada ukurannya atau mas. Yang kan ukuran berat itu kan ada berapa kali berapa yang masuk kalau kebesaran nggak bisa masuk, nggak bisa masuk itu ngeriset foto itu sampai ya jam 2-an mas, tapi belum uploadnya mungkin ya hampir subuh itu. Iya pagi bangun sudah ganti, nanti persiapan kirim-kirim istri saya ya juga diojekkan, itu saya keluar cari dagangan. Alhamdulillah saya kejar
kurang lebih sekitar 2 tahun saya dapat rekom bestseller peringkat 1. Omset penjualan saya termasuk besar di budirkoi.com ya. Sampai saya nggak jualan itu ada 3 tahun, 4 tahun itu reputasi saya tetap di atas. Karena omset penjualan dulu saya itu besar, lumayan lah. Termasuk ya lumayan mas, karena saya kan didukung para petani. Jadi saya itu dimodali petani-petani saya. Satunya nggak punya apa-apa. Cuma modal temen, jujur, itu dimodali. Nah akhirnya punya modal, terus belajar breeding. Dari kecil nyewa, dikit, akhirnya berjalan 2 tahun, itu sudah lumayan lah. Ya 1 tahun menemukan setelan gosiki itu. Dan dilala itu padahal gosiki itu dulunya itu kalau pejantannya itu katanya turunan impor, memang ikannya kriteria ikan memang mendekat impor, memang sama, tapi betinanya lokal. Nah akhirnya ya anaknya lumayan, ya itu yang bisa mengentaskan kemiskinan kali itu gosiki. Induk itu pertamanya dulu itu dari teman saya, itu pedagang ikan pasar juga mas, itu namanya Mas Kicung Gandosari itu terus saya silang mas, saya silang anaknya itu saya ambil betinanya terus saya silang lagi akhirnya ketemu jadi bagus itu. Induk itu anakan dari induk apa? Induk itu anakan dari apa? Terus pejantannya itu anakan dari induk apa? Kita tahu. Kalau udah tahu nanti ditempukkan. Nah, kalau bagus sama bagus, kalau sulit untuk jadi. Ya bisa jadi. Kalau bagus sama bagus itu ya. Mungkin anaknya ini bagus, tapi kalau nggak tahu silsilahnya, betinanya itu dan pejantannya itu nggak bisa maksimal. Iya bisa jadi bagus, tapi minim. Karena anakan saya itu anaknya yang bagus, saya ambil betinanya, saya ambil pejantannya, itu saya kawinkan. Itu ya ada yang bagus, cuma sedikit. Harus tahu induk ini anaknya dari apa, gitu loh ya. Dari apa? Jadi induknya itu dulunya dari Kohaku. Kojaku dengan Kohaku. Terus ya saya silang gosiki, jadi anak lagi, jadi gosiki. Terus saya ambilkan itu dari induk lain, itu anakan Kohaku dengan gosiki. Nah itu saya ambil pejantannya yang gosiki, dari gosiki saya temukan dengan gosiki, tapi kaitannya kan dari induk yang lain. Ya makanya ikan saya itu gosikinya itu tetap ada Kohakunya, walaupun betinanya gosiki, pejantannya gosiki, anaknya Kohakunya banyak, tetap ada Kohaku. Karena kaitannya mbak-mbak itu dari Kohaku. Ya cuma mas, awal itu kan dulunya itu kan gosiki itu kan jarang loh yang merah itu lokal, yang bersih itu jarang kan, cuma gimana ya, orang itu harus kreatif mas. Jadi kemungkinan tak silangi tak jebul ini menawa sok anaknya resi, ternyata resi. Tapi alhamdulillah induk utamanya masih ada. Size-nya sekitar 70-an. Karena sudah tua itu, jadi sudah nggak bisa. Tapi kalau anaknya itu sudah ada yang mencapai 85. Dan anaknya yang nomor 3 itu saya masih simpan. Itu sekitar di sini sekitar size 80. Nah setelah itu gini, kalau petani itu mana induk yang menghasilkan, nah itu yang digeluti. Karena kan tidak semua breeding itu kan cocoknya kan sendiri-sendiri bidangnya, maksudnya dia bisa menemukan setelan soa atau Kohaku. Nah, tapi kalau gosiki itu kan menurut saya waktu itu kan saingannya kecil. Nah saingannya kecil dan alhamdulillah terus karena dulu itu gosiki itu nggak bisa merah, maksudnya kotor. Nah punya saya itu bisa merah, nah otomatis kan penjualannya kan lebih mudah, lebih gampang untuk bersaing. Harga di pasaran kan lebih enak gitu loh mas. Dulunya ya Kohaku, ya Kurumu, ya Soa, ya Antik. Nyoba-nyoba yang lain? Iya, yang ketemu maksimal itu gosiki. Ya, jadi kan dari saya ternak Soa itu pernah bagus juga mas. Tapi finishing hasilnya itu memang kalah dengan gosiki. Itu maksudnya dari breeding saya loh, bukan dari yang lain loh. Breeding saya sendiri memang gosiki. Karena gosiki saya itu waktu telur pertama itu memang hasil seleksiannya itu mas dapat ribuan. Iya. Kalau ikan bagus setiap induk diternakan, kalau namanya peternak itu pasti ada yang bagus. Ya. Tapi rata-rata ikan yang bisa dijual, maksudnya yang mudah dipasarkan itu bisa dapat banyak gitu loh. Kalau 1-2 ekor ikan bagus, ikan juara, kontes champion itu saya nggak ngomong mas. Kalau petani kan hitungannya kan perkalian mas.
Ya. Ya, perkalian, hitungannya perkalian. Biasanya dulu tuh kalau gosiki telur itu yang harga 50.000 itu bisa mencapai 200 ekor. 2.000 ekor yang 50.000. Harga memang dibesarkan sekitar 20 up, 25 ya. Tapi itu bisa mencapai harga 50.000 sekitar 2.000 ekor. Banyak. Banyak, nah itu ya. Belum ya harga 100 ke atas. Maksudnya kalau tani kan harga partai 200 ke atas itu kan pasti harga yang 500, 700, 1 juta di atas kan mesti ada di situ untuk bandule yang untuk maskotnya gitu. Kalau yang lainnya itu ada harga yang 1 juta, 2 juta, tapi kan cuma 1-2 ekor, yang harga 100-200 min. Jumlahnya mungkin dapatkan 100-200 ekor aja udah bagus. Jadi dulu hitungannya jenengan nemu segitu banyak itu kayak ketiban rezeki. Nah, bener mas. Yo sekarang mas kena ngomong, ora nyongko. Cuma coba-coba kita tak kawen ini, tak jimuan, tapi prosesnya bertahun-tahun. Enggak langsung instan kan. Cuma dilala tak temuin jebret iki kok yo pas bener. Lho kabeh biasa mas, bukan wae duwe hitungan. Maksudnya anak iki dijimuk gitu kan. Kok anak iki dijimuk ya lanangan terus di ini kabeh wis bukan salah lagi yo. Tapi cuma kadang kan menemukan setelan itu kan kadang kan orang kan versinya nggak sama. Maksudnya kadang kalau pengennya tapi malah keliru ya. Nah, mesti mas. Kalau sekarang itu ya alhamdulillah mas, saya kan kalau ilmu saya itu ilmu sederhana mas, saya nggak muluk-muluk ikan itu laku ratusan bahkan jutaan bahkan itu enggak saya. Karena saya itu sudah memang jiwa saya itu sekarang sudah jiwa petani mas. Jadi saya nggak muluk-muluk. Tapi kalau harga 50 sampai 100.000 itu ya ribuan, katanya tetap ribuan. Banyak dan itu barangnya ada bisa dicek langsung. Kan juga breeding, tapi buat campuran mas. Karena kan masalahnya kan bakuli kan butuh campuran barang mas. Tapi ya cuma sekitar 25% mas. Yang 75% gosiki. Gosiki indukan saya 4 mas. 4. Termasuk yang itu yang sudah lama itu. Iya. Tapi yang bagus, yang istimewa tetap 1 mas. Yang lama itu tapi sekarang nolornya itu agak lama, sekitar kisaran 3 bulan. Dulu itu 1,5 bulan, 2 bulan itu udah nolor. Meden karena mau. Waktu ikan saya itu saya besarkan, itu jadi merah, nah itu jadi rebutan. Rame gosiki, akhirnya saya kasih karena cepet, payune ini gampang mudah jualnya, peminatnya banyak, makanya saya kasih racing. Sampai sekarang banyak orang ikut-ikut terus gosiki racing. Awal kalinya dari sini, karena jualnya cepet gitu loh, banyak peminatnya, gitu loh. Banyak peminatnya. Jadi ikan itu saya ngangkat pertama kali itu saya 35-40 sama up mas. Itu rayan mas. 1 hari habis. Berapa itu? Itu dulu itu yang harga minimal 500 loh. Itu nggak salah. Kalau nggak salah sekitar 470 ekor. Minimal 500.000. 500.000. Gitu. 500.000. Masa iwak kan saleh mati mas. Mama nih wow. Kalau mati. Kalau piyo kedemen wis matane digene nggak mau situasi iklim. Akhirnya garek 470. Itu dalam 1 bulan itu kulaan itu mas ya, itu kisaran habis begitu ya mas ya, maaf ya, itu sekitar hampir 200 juta ya. Iwak urip piro, tapi nggak 1 kulaan mas. Belanja itu dulu di Karangsono itu menjanji dalam bulan itu ya 17,5 itu habis. Terus belanja di Blitar itu senilai 30 juta habis lagi. Kan waktu itu kan belum, emosionalnya kan masih tinggi, kontrolnya itu kan ya namanya belum punya pengalaman, ya karpet kalah dan kejar bentang balik lah. Tapi kan malah keliru, tidak bisa membaca situasi. Lek penanya hawane bahaya kudune ya kendul lan sik kudu sabar kan, enggak uangnya ya ngono. Sampai mulai 75 juta terakhir itu sisa berapa ya, sampai hampir itu sasa. Jadi alhamdulillah dengan keteguhan, yakin
doa terus berdoa, terus nggak pernah menyerah lah. Jadi cuma 1 kali itu mas. 1 bulan itu pengurus mas? Terus? Pulang mati. Iya. Dan itu salah utangan mas. Tapi alhamdulillah mas, selama dari nol saya belajar batulan sampai bahkan saya sudah bisa breeding, itu modal saya dengan jujur. Dan alhamdulillah itu bisa dibuktikan di petani-petani saya. Walaupun saya sudah tidak pulaan lagi di petani saya mas ya, karena saya sudah breeding sendiri, saya ini nggak punya masalah, maksudnya ya nggak punya utang-utang, belum pernah. Jadi bisa dicek gitu saya akui memang saya merasa bersyukur saya dapat dibantu teman-teman saya dari teman petani, saya bisa begini itu ya dari berkat teman-teman saya petani mas, bisa begini itu. Tapi sekarang kan sudah petani sendiri, walaupun saya nggak mengambilkan mereka tapi hubungan saya tetap bagus.